Teman-teman, saya di sini mengingat-ingat sesuatu bahwa ketika ada orang-orang yang bertentangan dengan Kang Deddy Mulyadi secara kontras, kok ujung-ujungnya kayak nggak enak gitu. Nggak enak itu dalam pengertian ada yang dibully, kemudian ada yang kalah telak, ada yang tiba-tiba dipersoalkan karena kebijakannya. Yang paling dekat saja, yang paling dekat Ambu Ane. Kita nggak bahas tentang hubungan Ambu Ane dengan Kang Deddy Mulyadi di masa lalu. Yang waktu itu Ambu Ane ngomong KDRT psikis dan tidak menafkahi atau yang semacamnya itu. Kita tidak bicara itu. Kita bicara bagaimana sikap Ambu Ane yang merasa overconfident, yang merasa bahwa dia bisa menang tanpa mantan suaminya Kang Deddy Mulyadi. KDM meluncurkanlah kadernya, yaitu Om Zen. Selesai itu Ambu Ane. Hanya dapat 7%, teman-teman. Tidak berselang setelah itu Bapak Pramono Anung di masa awal jabatan menyindir KDM. Sekarang bagaimana? Ketika Jakarta kebanjiran, dirujak Pramono Anung bukan hanya oleh warga Jakarta dan Jawa Barat, tetapi tiap-tiap daerah di Nusantara, di Indonesia memberikan hujatan tajam kepada Bapak Pramono Anung yang dianggap gagal mengatasi persoalan banjir di daerah Jakarta. Tidak selesai sampai situ, Bapak Rudi Masud menyindir KDM, gubernur konten. Tidak selesai sampai situ, siapa namanya itu, Kalbar kemarin ya, menyindir KDM. Ya, itu bukan suatu kebetulan. Saya pun bingung, ini orang-orang yang berhadapan dengan KDM. Mungkin bukan cuma itu ya, masih banyak. Coba kita perhatikan beberapa hal menarik di sini terlebih dahulu. Nanti kita akan ulik satu persatu, teman-teman ya. Silakan. Bayarkan ke Bupati Ayeuna sia teh boga ka era. Ari kitu 2 tahun, 1 tahun, harusnya mah 3 tahun, tapi 1 tahun terus dibayarkan sarku abdi harita da akur kene harita mah. Om Jen, hutang DBHP zaman Bu Ane mau dibayar tidak ya dibayar dong. Pokoknya hutang DBHP kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Purwakarta yang senilai sisa 19 miliar lebih bulan ini akan dibayar. Karena itu bukan hutang perorangan, itu hutang pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dan sudah tercatat di neraca hutang. Setelah tidak hadir dalam panggilan pertama, mantan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika memenuhi panggilan kedua pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta pada Rabu pagi kemarin. Ane yang saat ini menjabat Ketua DPD tingkat 2 Golkar Purwakarta dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus gratifikasi mobil mewah Innova Hybrid dengan nomor polisi T1507CA. Dari website resmi Kejaksaan Negeri Purwakarta, Ane menjalani pemeriksaan dari pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun Ane baru meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Rabu malam. Ane datang menggunakan mobil minibus warna hitam bernomor polisi D1036 AJK. Ditanya soal pemeriksaan mantan Bupati Purwakarta itu, Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta Marta Berliana Parulina yang dikonfirmasi melalui pesan WA, menjawab untuk melihat data dari website resmi Kejari Purwakarta. Sementara mantan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika yang juga dikonfirmasi melalui pesan WA belum memberikan jawaban. Diketahui Kejari menyita sebuah mobil Innova Hybrid yang diduga sebagai gratifikasi yang melibatkan ASN Pemkab Purwakarta dan mantan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Kami tidak pernah peduli dengan cibiran orang lain yang mengatakan bahwa kami adalah pasangan yang menjadi boneka Kang Deddy Mulyadi. Bagi kami lebih terhormat menjadi boneka orang yang ikhlas mencintai masyarakat Purwakarta, mengobati orang-orang yang sakit, menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu, membebaskan seorang ibu yang melahirkan yang anaknya ditahan di rumah sakit, dan juga membebaskan orang-orang yang terjerat rentenir daripada kita menjadi boneka manusia-manusia yang serakah yang tidak mencintai rakyatnya. Insya Allah ke depan Kang Deddy Mulyadi akan menjadi gubernur. Kami bersama-sama akan mengembalikan kejayaan istimewa Purwakarta. Kalau saat ini baru satu jembatan penghubung Subang dan Purwakarta kami selesaikan, nanti akan ada puluhan jembatan yang akan kita selesaikan. Kalau saat ini ada puluhan Bu Nunung yang rumahnya roboh kita selesaikan, nanti akan ada ribuan Bu Nunung yang akan kita selesaikan dan kita bantu. Kalau
suatu saat nanti kita akan buktikan bahwa tidak ada lagi anak yang tidak bisa sekolah. Kalau saat ini ada puluhan lulu yang baru kita selesaikan karena dia tidak bisa meneruskan sekolah ke jenjang lebih tinggi, nanti akan ada ribuan lulu bisa sekolah dan tidak akan ada lulu yang lain. Dan kalau saat ini ada 60.000 orang menikmati pelayanan kesehatan gratis, dan nanti semua masyarakat Purwakarta akan menikmati layanan istimewa dari kami. Hey guys, duluan ya guys ya. Di Jakarta belum guys. Hah? Menghapuskan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. Gubernur sabelah tadi tuh just nyindir deh Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat. Kunaon Pak? Kaleh pamor lin. Makana gawe Pak, gawe pos Bapak Aing di Jawa Barat tah. Gawe katempo ku rakyatna, turun ke lapangan. Ya kan? Jadi rakyat lagi resep cinta ke gubernur kos gitu mah. Tong eleh pamor terus nyindir Pak. Aduh. Gawe geun wae lah. Kup nyaho we urang. Aing mah bangga boga gubernur Waspada Deddy Mulyadi. Bae ada jelema bener jujur ikhlas mah. Loba nu terasepeun. Santai wes, santai. Rodat pokoknya. Bos, tinggal gerak ye bodak sabeula geus mulai grengseng euy. Geus mulai sunar sindir ka Gubernur Jawa Barat. Pramono sinir KDM Bandung kota termacet nomor 1 di Indonesia cenah. Ya kakang curiga lembaga survei nyurvei kerjam init balik gawe atau sakolana bodak Bandung. Atau ente mana nyurvei Sabtu Minggu kawasan wisata di kota Bandung anu macetna teh ku barudak manehna keneh. Ya bos, sama macetnya Bandung tapi tatetot klakson. Ngelakson bodak Bandung wana saukur nyapa ka babarturana sorangan bos. Yang ngarana pamimpin kuduna teh saling merangkul bos, saling bahu-membahu membangun Indonesia emas, Indonesia maju. Barudakna pinter, gizina alus, eueuh kamiskinan, eueuh koruptornya. Lain sunar sinir teu jelas kos kieu patutnya bos cek kakang mah euy. Kumaha Indonesia rek maju amun pamimpinna tipikal kos kieu. Hidup Persib. Bapak, ini tadi Mimin habis OTW naik ojol, terus ada banjir. Kan walaupun banjir, Mimin tetap harus take konten Bapak. Ya Allah, udah lu sabar ya. Sabar takkan gue menang ya. Gue kalau menang ntar Bapak bikin banyak yang resapan ya. Terus pasukan orangnya kita maksimalin lagi kinerjanya. Terus kita bangun lagi waduk dan kolam lele. Ini kan video waktu zamannya belum jadi wakil gubernur ya. Planningnya tuh semuanya diceritain gitu ya, bikin resapan segala macem gitu ya. Sebelum jadi sombong duluan. Info Jakarta Sabtu 7 Februari tadi siang dong, tanggal 7. Sekarang kan masuk tanggal 8, saya tek jam 2 malam. Dulu nyenyak Gubernur Pramono Anung ngaku kini tak bisa tidur jika Jakarta hujan lebat. Lagi mikir keras kali guys, kalian positive thinking aja sih. Solusi mengatasi banjir oleh Pramono adalah membangun flyover, banjirnya dibiarin, flyover dibuatin. Ya, mungkin kan supaya ya banjir udah sekalian. Yang penting gimana caranya warga bisa lewat atas kali, mungkin begitu. Padahal kamarnya nyaman dengan kasur istimewa dan ber-AC kedap suara dan fasilitas yang super lengkap. Kalau Bapak ngomong gak bisa tidur nyenyak, saya sebagai warga awam percaya aja sih. Kirain gua nggak percaya gitu, tapi percaya aja sih. Mulai lagi Pak Gubernur bikin resapan air, normalisasikan sungai, pengerukan got yang yang udah penuh lumpur sampah. Jadi pengerukannya itu ya digerakin gitu. Tapi gua nggak tahu pada saat gua tag video ini sekarang banjir nggak, karena jujur gua tadi sempet hujan tapi nggak lama kalau di Banten ya. Nah kalau Jakarta nggak tahu nih guys ya. Mungkin setiap hujan lebat rumah tempat tinggal Pak Pramono bocor, makanya dia nggak bisa tidur kalau hujan turun. Nah kalau yang ini gua nggak percaya. Masa iya rumah gubernur ya kan bocor secara gitu kan, APBD saya gede banget gitu ya. Setelah saya renungi, banjir itu disebabkan oleh air.
Bro, bukan tidurnya pules, perutnya udah kayak pada kenyang. Kalian bisa mampir di channelnya beliau atau di akun TikToknya beliau, karena setahu gue dia selalu update ya kalau misalnya ada insiden apa di Jakarta, ya, dia selalu update gitu, dan dia ngupload terkait tentang artikel. Menurut gue sih ini artikel yang sudah lumayan lama pada saat itu, tapi kalau misalnya ini ada berita yang terbaru terkait tentang gubernurnya nggak bisa tidur nyenyak, ya harap maklum aja sih ya kan. Namun juga cuaca sekarang kan nggak nentu guys gitu, dia lagi berpikir keras gitu loh guys, kalian gak usah kemana-mana. Sekarang nomor satunya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Ya, ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel. Sekarang nomor satunya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor satunya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Sehingga kalau setiap hari Rabu, kalau ke Jakarta pasti kemacetannya berkurang banyak. Mungkin surveinya hari Rabu itu Pak. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Dan terakhir tadi Pak Gubernur KRT mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar, sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendengar Gubernur Kalimantan Timur yang pada acara tersebut mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Bagi kami sebagai masyarakat Jawa Barat, tidak merasa kecil hati sekalipun gubernur kami tukang konten, tapi dia memiliki konten-konten yang positif, menginspirasi, mengedukasi, memberikan contoh cara kerja kepada gubernur-gubernur lain. Jadi kami sangat mengapresiasi kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat. Seharusnya gubernur Kalimantan Timur itu bercontoh kepada Kang Deddy, Gubernur konten. Hah? Kenapa? Kalah pamor. Gubernur Kalimantan, kerenan Jawa Barat ya. Ari ngomong besok para dipikir heula pemimpin teh. Apa bedanya Gubernur Jawa Barat terdahulu dengan sekarang? Sama konten, tapi beda versi. Kalau yang dulu, kontennya nebar pesona, Mbak Pragawan, jalan-jalan, Marawiri, Pesole. Kalau sekarang memang gubernurnya ugal-ugalan, abret-abretan, tapi bukan dengan sosialita, bukan dengan pejabat, bukan penjilat, tapi memperlihatkan, mencontohi ke masyarakat. Jadi kontennya dengan masyarakat menengah ke bawah. Keren kan? Hasilnya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Hayang turutan, jangan iri, jangan dengki, jangan cemburu. Udahlah, pokoknya nama is the best gubernur. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan? Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo bertukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Ayo, kalau dia bisa, cium lututnya. Ada yang mau cium lututnya Deddy Mulyadi. Aduh,
Ampun. Aduh, pada kepanasan tuh semuanya ya para gubernur ya. Aduh Tuhanku, ampun deh. Gue mau tidur nih guys, ngakak dulu deh. Tapi yang jelas ya, di Jawa Barat tuh gak ada tambang, tapi di daerah Kalimantan banyak tambangnya. Terus pada kemanain tuh uang tambangnya? Emang gak masuk ke APBD? Iya. Lah, gimana sih Pak? Kasihan, mau minjem Deddy Mulyadi. Pinjem dulu ke gue. Ya kan? Bener kan? Oke guys, hari ini saya mau membahas ini ya. Netizen mau pinjem KDM ya. Terus Wakil Gubernur Kalimantan Barat kesinggung karena netizen kepengen Kalimantan Barat dipimpin dengan KDM selama 3 bulan. Tetapi pernyataan Bapak ini buat netizen lagi gregetan ya, termasuk saya. Daripada pidatonya yang saya rangkum ya, saya menyimpulkan Bapak ini membandingkan luas daerah Jawa Barat dengan Kalimantan Barat. Dengan anggaran pembelanjaan daerah, ya kan? Katanya kalau bisa dipimpin oleh KDM dalam masa 3 bulan, dia boleh cium itu lututnya KDM. Saya amat menyesalkan ya, bahasa seperti ini bisa terkeluar daripada pemimpin suatu daerah. Seharusnya menanggapi kritikan masyarakat itu dengan profesional, ya. Tapi kok makin kesini ya makin aneh kan pernyataan-pernyataan pemerintah daerah, bener nggak? Besar atau kecilnya suatu daerah tergantung kamu yang mengelola karena kamu adalah pemimpin suatu daerah. Menurut saya semakin besar suatu daerah, semakin kamu punya banyak kesempatan untuk menaikkan daerah kamu sehingga berpenghasilan besar, ya. Jadi jangan selalu berpaku kepada APBD. Bener nggak? Kalau kamu bisa menggunakan APBD itu untuk menghasilkan uang di daerah kamu yang luas itu, kamu punya peluang besar untuk memajukan provinsi di daerah kamu. Tapi kok nggak ketemu pemikirannya di situ. Jadi selama ini daerah itu hanya bergantung kepada APBD saja tanpa ada pikiran untuk mengembangkan APBD itu menjadi banyak lagi penghasilan. Inilah gunanya pemimpin, betul nggak? Kalau kita dikasih duit 1.000 umpamanya, kita harus bisa menggunakan duit 1.000 itu untuk dapat 2.000. Paham nggak sih guys? Ya. Tapi saya ini kan manusia biasa dan masyarakat biasa, tidak seperti Bapak Wakil Gubernur itu ya. Tapi omongannya kayak bukan seorang pemimpin, kayak gini tidak profesional, ya. Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar. Woi, yang hafal tuh Gubernur Jawa Tengah kemarin nyerang Kang Deddy Mulyadi tentang masalah konten noncok. Hari ke kampung-kampung baca nenggus ulah kadi konten-kontenkeun. Babarebetan eta nya. Nyerang teh. Hari masyarakat manena sampai darah remo kas gedung sate. Masyarakat manena loba nu ngeluh ka Kang Deddy Mulyadi. Aduh, Pak. Ya Gubernur Jawa Tengah. Cik atulah hari sebenerna maneh ngirim turutan nya. Ulah sok nyinyir cek aing mah. Gawe we siga nu batur siga nu gubernur-gubernur lain fokus kana naon ka misina gitu nguruskeun wargana, ulah sok nguruskeun naon ya gubernur lain gitu. Da boga misi lain-lain meureun. Hari sia mah hayu we nyinyir ka Kang Deddy Mulyadi kieu hari masyarakat maneh sampai demo tah. Ngebiayaan demo ka gedung sate tah ngamari teh sampai ngeblok jalan kota Bandung sampai parem eta kota Bandung teh ngebebrebetan anjing. Sampai narik teh teu menang duit. Ripuh tah mah. Hari kamari deui aya nu masyarakatnya Jawa Tengah nu ngeluh ke Kang Deddy Mulyadi. Aduh, sia teh bisana cuma nyindir gitu. Gubernur Jawa Tengah, urusan masyarakat maneh, sejahterakeun masyarakat maneh. Baik teman-teman, itu dia ya. Kalau saya mengingat-ingat ternyata juga ada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi, ya Gubernur Bonteng. Wah itu
sekarang Jawa Tengah selain dihujat karena bertentangan dengan Kang Deddy Mulyadi, kalau misalkan dihujat dibandingkan dengan Kang Deddy itu tidak seberapa ya. Tetapi bagaimana pembangunan yang ada di Jawa Tengah juga ini agak aneh. Bapak Lutfi ketika dihadapkan pada persoalan infrastruktur hanya bisa menambal jalanan. Sementara berbalik arah dengan Jawa Barat yang sekarang mungkin sudah 90% saya katakan jalan-jalan di provinsi di tangan Kang Deddy Mulyadi mendapatkan kenaikan yang sangat signifikan, dan itu pula yang membuat mungkin LSM, Ormas merasa geram karena bangli-bangli harus ditertibkan ya di sana. Impaknya apa? Impaknya adalah investor-investor minat masuk karena mereka merasa tidak perlu mengeluarkan begitu banyak uang untuk dana keamanan, untuk dana stabilisasi keadaan, ya gitu-gitu kan mungkin ada ya. Kalau kita bicara perusahaan besar PT misalkan dana CSR-nya, itu CSR memang harus, tapi kan di luar itu kita nggak tahu ada kong-kali-kong atau kesepakatan apa. Nah itu mungkin yang disebut orang sebagai mafia di situ teman-teman. Ya jadi gimana tuh? Saya di sini tentu tidak memberikan jawaban apapun, tetapi kalau saya mengingat-ingat kok orang-orang yang bertentangan dengan Kang Deddy Mulyadi secara kontras itu pasti ada aja. Ya mungkin saya kurang tepat mengatakan kata pasti. Tapi coba teman-teman kembali mengingat-ingat siapa saja yang pernah bertentangan secara langsung dengan Kang Deddy Mulyadi, lalu bagaimana respon masyarakat terhadap dirinya. Gubernur Kaltim kemarin tuh yang parah sampai 8,5 M dan 25 miliar. Ya. Coba teman-teman berikan komentar kalian. Saya di sini di video ini bukan membawa jawaban. Kadang-kadang jawaban itu juga hanya cukup dengan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.